Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 1. Tentunya kan tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tak lupa juga harus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19 dan sekaligus memutus rantai penyebarannya dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berlancar dan tentunya penuh barokah. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kalau minggu yang lalu kalian telah belajar tentang bagaimana memperbaiki atau memperindah tulisan dengan memilih warna tulisan, bentuk tulisan, tebal tulisan, memiringkan, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar materi yang lainnya. Nah, anak-anakku, sebelum saya bertanya dulu, apakah tugas-tugas yang kamu ketik kemarin masih ada? Oh, sudah nggak ada ya. Karena apa? Karena tugas-tugas yang kemarin belum disimpan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyimpan tugas-tugas yang kita ketik di laptop atau di komputer maupun di HP agar suatu saat kita butuhkan bisa kita buka kembali. Sama kalau kita punya uang, kita punya barang, harus disimpan biar tidak hilang dan suatu saat kita gunakan bisa kita pakai, kita ambil lagi. Sama dengan kalau kita menggunakan atau membuat file. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dan membuka file yang pernah kita simpan. Tentunya dengan program Notepad. Jadi langkah-langkahnya, cara menyimpannya, kita buka menu file, kemudian pilih save, kemudian kita beri nama, kemudian klik save. Cara membukanya, buka file, kemudian pilih open, pilih file yang kita simpan, kemudian pilih open. Nah, bagaimana prakteknya agar kita mudah, tidak hanya mendengarkan saja. Karena kalau kita hanya mendengarkan, biasanya kalau mendengarkan kita lupa, kalau kita melihat kita bisa ingat, kalau mengerjakan kita bisa tahu. Yuk, kalau gitu kita menuju ruang pembelajaran untuk belajar membuka dan menyimpan file. Oke, kita sudah sampai di ruang pembelajaran. Kita mulai pembelajaran dan praktek kita tentang bagaimana cara menyimpan dan membuka file yang ada di dalam program Notepad. Dibuka ya program Notepad-nya. Tentunya kan masih ingat. Nah, program Notepad tampilannya seperti ini. Tentunya sudah kenal semua, tinggal kita ketik aja ya. Coba kita ketik dulu satu kalimat. Indonesia Tanah Pusaka, kemudian kaya raya dengan segala keindahan alamnya. Nah, misalnya punya kalimat ini. Nah, dokumen ini atau teks yang kita ketik ini kalau tidak disimpan, nanti kita tidak akan bisa membuka kembali. Misalnya ini kita tutup misalnya ya. Nah, biasanya kita tidak perlu dengan teks ini, sudah tidak kita pakai lagi, kita klik down save misalnya. Kita akan buka lagi susah. Bukan hanya susah, tetapi kita nggak bisa untuk menampilkan kembali. Ya. Nah, agar nanti kita bisa tampilkan lagi, maka file yang tadi harus kita simpan. Oke ya, kita ulang ya teksnya ya. Misalnya biar tidak mengganggu, coba saya tutup, mudah-mudahan bisa. Nah, udah. Misalnya kita ketik Indonesia Tanah Pusaka adalah negara kita yang kaya raya. Nah, misalnya gini, ini sudah kita coba, misalnya kita beri warna seperti biasanya, kemarin udah bisa kan, merah misalnya.
kemudian ditebali, kemudian hurufnya diperbesar, boleh kayaknya misalnya buat 20 misalnya gitu ya. Adalah negara kita yang kaya raya, kita beri warna misalnya biru, kita tebalkan juga, kita pilih misalnya hurufnya lebih tegas. Nah, file yang kita punya ini agar nanti suatu saat bisa kita simpan, bisa kita buka lagi. Setelahnya kalau di dalam komputer bisa kita panggil lagi filenya, maka file ini harus kita simpan, atau yang kita ketik ini harus kita simpan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyimpannya? Coba kalau kalian di komputer kalian ada save di sini, ya, klik save. Ini adalah dulu gambar disket. Jadi lambangnya adalah save. Save itu tempat menyimpan data. Dulu lambang seperti ini, ada gambar ini adalah gambar disket. Dulu ada tempat menyimpan namanya disket. Kalau sekarang ada flash disk, ada hard disk ya. Kalau disket sudah nggak ada lagi. Dulu gambarnya seperti ini, makanya save berbentuk gambar disket. Oke, kita klik save. Kalau ada yang ini boleh klik save. Kalau tidak ada, boleh kalian ke file, kemudian klik save. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Biasanya di sini akan muncul save as. Ini ya, tulisan save as. Ini, kemudian di sini akan muncul this PC atau my computer, bisa tergantung dari komputer yang kamu pakai. Pertama kali akan muncul di sini adalah dokumen. Drive-nya, tempatnya adalah dokumen. Di PC namanya adalah dokumen. Nah, kamu wajib mengisi di sini. Yang dokumen boleh kamu ganti. Nah, misalnya kita ganti dengan nama tugas. Ya, tugas gitu aja. Kebetulan kemarin ada tugas rumah ya, tugas gitu aja. Nah, tugas, kalau sudah tugas, kemudian kamu klik save. Di sini akan namanya menjadi tugas. Nah, kalau kita tutup misalnya, nah, kemudian kita tampilkan lagi Wattpad, kemudian kita buka. Nah, di sini akan muncul tugas dari file yang tadi. Nah, bisa kita tampilkan lagi atau bisa kita panggil lagi. Oke, kita tambahkan. Misalnya di sini kita tambahkan kalimat yang lain. Indonesia tanah yang ku cinta. Nah, ada tambahan teks, ada tambahan ketikan, wajib kita simpan. Klik save saja. Nah, kalau kita klik save ini atau klik save yang ada di sini, otomatis akan langsung tersimpan. Kalau kita coba tutup, misalnya, nah kita akan membuka. Cara membukanya kita buka program Wattpad-nya dulu. Nah, baru ngambil di sini. Ada tugas, boleh langsung klik tugas. Atau dengan cara yang lain seperti ini, misalnya komputernya sering dipakai oleh kakak, oleh mama, oleh papa misalnya. Di sini sudah tidak muncul tugas, jadi di sini ya, di file sudah tidak muncul tugas. Kalian bisa mencari dengan menggunakan open. Open artinya dalam bahasa Indonesia apa? Ya, membuka. Nah, di sini ada dokumen cari, namanya apa? Tugas. Tugas diawali dengan huruf T. T agak ke bawah. Nah, ini dia tugas. Kemudian, nah ini ya, nanti munculnya adalah Word, kemudian RTF, ada RTF-nya nanti. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, karena setelah ngetik seperti ini, kita tinggal ngambil sesuatu, misalnya kita ambil minum, kita ada teman yang datang, kita lupa untuk menyimpan, tiba-tiba kita ingin menutup, gitu saja. Nah, akan muncul tulisan seperti ini. Maksudnya apa?
komputer mempertanyakan kepada kita apakah kita ingin menyimpan data yang kita buat. Kenapa muncul seperti ini? Karena tadi kita sudah menambahkan data baru dan belum disimpan, kita akan menutupnya. Maka komputer mengingatkan pada kita apakah kita akan menyimpan. Kalau akan menyimpan, klik aja Save As. Jadi ingat ya, nanti kalau kalian mengumpulkan, di filenya akan muncul tulisan tugas.rtf. Jadi tugas yang kamu ketik, RTF-nya adalah file yang dibuat dengan Wordpad. Jadi bukan doc ya, tapi RTF, Word RTF. Jadi tugas.rtf. Berarti dibuat di program Wordpad. Oke, klik save. Nah, apakah sekarang kita cek, kita buka, apakah filenya tadi ada tambahan seperti tadi? Coba kita cek, kita buka file, kemudian tugas ya, boleh dari sini langsung boleh, yang cepat yang mana. Nah, sudah ada tambahan yang baru. Oke, benar tidak kesulitan. Kalau kesulitan, nanti bisa kalian ulang-ulang. Saya ulang lagi untuk membukanya. Jadi membuka, pertama buka programnya dulu, kemudian pilih file, kemudian kalau di situ tugas ada boleh langsung diklik file yang ada akan kita buka karena namanya tugas, klik aja tugas. Kalau di tidak muncul, kamu ke open dicari, namanya di sini adalah dokumen, nama tempatnya, kemudian cari ke bawah, pilih nama file yang kita buka, tugas. Nah, sudah terbuka. Ya, oke, saya ulang cara menyimpan yang pertama. Oke, ulang lagi ya cara menyimpannya. Misalnya kita punya file yang baru, dan ini file baru ya kebetulan. Nah, cara menyimpannya boleh ke sini boleh, ini juga boleh. File, kemudian klik save. Diberi nama dulu, misalnya tadi namanya ada tugas, karena sudah ada tugas, nama tugas nggak boleh sama ya. Beri nama tugas 1 misalnya. Nah, klik save. Ini cara menyimpan. Dan kita tutup, kemudian cara membukanya lagi, klik file, kemudian pilih, nah ini tugas 1 untuk membuka. Oke ya, oke, mulai tidak kesulitan. Kalau tidak kesulitan, yuk kita sama-sama kembali ke ruang utama. Aku semuanya itu tadi ya, tentang bagaimana kita menyimpan dan membuka file. Untuk latihan dan tugas, coba kamu buka di halaman 63. Bukan yang banyak ketikannya ya, tapi cukup kamu ketik yang ada di kotak warna oranye yang berjudul peraturan dan etika di ruang komputer. Coba kamu ketik teks itu dengan warna persis, sudah ada warna merah, biru, kemudian warna merah ungu ya, keunguan, kemudian hijau dan kembali ke merah. Coba kamu buat teksnya persis seperti itu. Kalau gambarnya nggak usah, cuma teksnya saja. Ketik, kemudian diberi nama tugas. Nah, nanti akan muncul di situ kalau disimpan, kamu simpan dengan nama tugas ya. Nanti akan muncul di situ tugas, kemudian munculnya .rtf. Jadi ada belakangnya tulisan RTF paling belakang, menandakan bahwa itu dibuat di program Wordpad. Ya, bukan hanya doc, bukan hanya word ya, tapi ada RTF-nya. Yang kamu ketik, mudah-mudahan tidak kesulitan. Jika kesulitan silakan kalian bertanya melalui WA grup, atau kalian boleh bertanya melalui deskripsi di channel YouTube Pak Rudi. Tentunya yang berhubungan dengan materi ini ya. Oke, saya tunggu tugasnya 1 minggu mulai dari sekarang. Ingat, nama tugasnya adalah tugas. Kemudian dikirim di menu Google Classroom. Ya, kalau kemarin kan kalian mengirimnya dalam bentuk foto ya, sekarang sudah bukan foto lagi karena sudah diajarkan cara menyimpan. Yang dikirim adalah filenya, bukan foto, tapi file. Ya, nama filenya adalah tugas, maka nanti ada RTF, makanya nggak usah diketik, cukup biar kamu ketik nama filenya adalah tugas saja. Oke, mudah-mudahan tidak kesulitan. Saya tunggu 1 minggu mulai dari sekarang. Pastikan sebelum kalian mengerjakan sesuatu selalu menyebut nama Tuhan dan memuji kebesarannya dan bersyukur setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan.
God bless you, God love you, God save you. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.